Di kesempatan sore hari ini kita ingin membahas satu ungkapan ya. Di dalam surat Luqman ayat 12 ada satu ayat yang sangat pendek, namun ayat ini sangat dalam maknanya untuk bagaimana kita memaknai hari-hari kita. Bunyi ayatnya, walaqad ataina Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan kami telah berikan kepada Luqman al-Hakim, bukan nabi, tetapi mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Karena kedalaman imannya ya dan keluasan ilmunya serta hikmah yang ia miliki. Ketika Allah memuji Luqman dalam surat Al-Quran, ya, surat Luqman, kami telah memberi hikmah kepada Luqman. Apa ucapannya? Ya, anishkur lillah. Luqman Al-Hakim sebelum beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya, ada yang tahu wasiat Luqman? Apa aja wasiat Luqman kepada anak-anaknya? Ya, banyak di antaranya apa? Jangan disebut dengan Allah, tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya. Kemudian untuk apa? Menunaikan salat. Untuk apa? Untuk bersikap tawadhu di hadapan manusia dan lain sebagainya. Tetapi sebelum semua hal besar itu disampaikan, sebelum mendapatkan sesuatu yang besar, melaksanakan perintah yang besar, menjauhi larangan-larangan yang besar, tetapi ayat itu ya dimulai dengan rasa syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita awali kesempatan kita di sore hari ini. Mana yang lebih sering kita rasakan dalam keseharian kita? Kekecewaan atau rasa syukur? Dan hari ini semua kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman semua telah memilih jalan yang jarang dipilih oleh banyak orang, yaitu jalan membicarakan kuburan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Berbicara tentang kuburan ini bukan hal sepele dalam Islam. Bicara kuburan adalah hal yang sangat luar biasa. Suatu hari ketika Rasulullah SAW melewati kuburan, maka Rasulullah SAW di kuburan, Rasulullah melewati dua kuburan, lalu Rasulullah berhenti dan mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya orang di dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Sedang diapa? Sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban. Mereka berdua saat ini sedang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. La yu'adzaban fil kabir. Mereka tidak diazab karena dosa besar. Apa dosa besar? Mensekutukan Allah, membunuh, ya, durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat dan lain sebagainya, itu dosa besar. Mereka berdua di dalam kubur ini tidak diazab karena dosa besar. Al-awwal kana la yastanzihu minal baul. Yang pertama, diazab karena tidak menjaga kebersihan ketika kencing, ketika buang air kecil. Ya. Jadi bekas kencingnya mengotori pakaiannya, mengotori tempat, sehingga ketika dia sholat dia dalam keadaan bernajis. Yang kedua, amal akhar fayu'adzaban kana yamshi bin namimah. Yang kedua diazab karena kesana kemari mengadu domba. Ya, kerjanya mengadu domba. Nah, lalu saya sampaikan apa? Ista'idu bi'adabil qabr, ista'idu min adabil qabr, ista'idu min adabil qabr. 3 kali. Saking tegasnya Rasulullah menyampaikan kepada kita, masalah kuburan bukan masalah sepele.
minta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan pada Allah dari azab kubur, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang kedua yang kita sampaikan, hadis yang panjang, hadis dari Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disahihkan oleh Imam Al-Zahabi dan disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kedudukan hadis ini sahihun ala syartis syaikhain. Kedudukan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Memang hadis ini bukan riwayat Bukhari Muslim, ya, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Tapi hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Bukhari Muslim. Maksudnya apa? Ini hadis yang bisa menjadi acuan kita. Bukan hadis serampangan, bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif, tapi hadis sahih derajatnya. Apa punya hadisnya? Hadis cukup panjang. Cuma saya ingin sampaikan agar kita punya energi, punya spirit ketika kita berbicara tentang kuburan, itu membawa satu kemuliaan, membawa satu spirit yang luar biasa dalam Islam. Dijelaskan dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, ya, ini kita mungkin tidak bisa membayangkan, tetapi karena Rasulullah menceritakan secara runut, kita bisa mendapatkan gambaran. Gambaran seperti ini. Apabila seorang hamba akan meninggal dunia, dan itu adalah hamba yang baik, hamba yang salih, maka malaikat akan turun dari langit membawa kain kafan. Yang kain kafan itu dari langit. Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan ini hadis aneh ya, tetapi kita sebagai orang beriman meyakini itu hadis sahih yang disampaikan Rasul dengan derajat hadis yang tadi saya sudah sampaikan, dan membawa wangian turun kepada orang yang akan meninggal dunia, lalu berbisik di kepalanya, ya, keluarlah rohmu sesungguhnya kau telah itu. Kemudian apa? Ya. Kemudian setelah meninggal dunia, ruhnya dicabut, dibawa ke langit. Ya. Jadi kita semua nih, insya Allah, ya, kalau meninggal di mana? Ya, akan dibawa ke langit. Kemudian apa? Akan dikembalikan ke di mana dia dikuburkan. Ini menarik nih. Ini terkait dengan apa yang kita laksanakan. Jenazah itu setelah meninggal, ruhnya akan dikembalikan di mana dia dikuburkan. Ya. Dan orang yang dikuburkan itu akan mendengar. Innahu yasma'u khafaqan 'alihim. Dia mendengar suara bunyi sandal orang yang pergi meninggalkannya. Ya. Kemudian apa? Malaikat datang. Atau al-malaka, dua malaikat datang lalu bertanya kepadanya. Ya. Yang pertama tentang apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan? Apa agama? Dan siapa Nabi? Bisa kita dengarkan, dan itu hadisnya. Kalau dia bisa menjawab, maka panada munadi minas sama, terdengar suara dari langit memujinya, am sadaq, sungguh benar dia. Fafrishu lahu minal jannah, bentangkan untuknya kenikmatan surga. Wal bisu lahu min thiyabil jannah, pakaikan untuknya pakaian surga. Waftah lahu baban ilal jannah, bukakan untuknya pintu menuju surga dan perlihatkan kepadanya pemandangan surga. Jadi dalam kubur tersebut pemandangan keindahan surga terlihat. Wa amma al-akhir, ada pun yang lainnya, ya, hamba yang lainnya. Ketika ditanya man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, apa siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa nabimu, siapa nabimu? Dia menjawab la adri. Itu punya hadisnya. Nggak tahu. Maka datang saudara langit mengatakan, ya, bukakan untuknya pintu neraka, ya. Faduriba bi bitraqatin min hadid. Apa bunyi hadisnya? Lalu dia dipukul, ya, dengan palu dari besi. Nah, ini penting tentang kita mengedukasi bahwa, ya, dikuburkan dekat orang yang saleh, orang yang sama-sama muslim, sama-sama baik, ya. Kita arahkan, kenapa mereka harus dimakamkan di Al-Azhar?
Karena kalau di sampingnya dipukul dengan pukul besi tadi dan dia berteriak, ya, fayasihu sayhatan, ini ada hadis selanjutnya. Dia berteriak menjerit dan jeritanya didengar seluruh makhluk illa taqalain, kecuali dua yang tidak mendengar, yaitu jin dan manusia. Jadi kebayang tuh, kita kasih gambar buat mereka. Pilih makan dekat orang baik, orang solid, bersama makam muslim, ya kan, yang tidak koruptor, yang tidak intinya. Kalau tidak bisa menjawab, maka kuburan itu akan merasakan sampingnya, tetangganya. Maka penting juga memilih tetangga di samping makam itu. Maka jangan heran kalau Abu Bakar minta di samping Rasulullah, Umar pengen di samping Rasulullah. Ada sahabat Nabi yang lain ingin di samping Rasulullah, Nabi udah nggak bisa. Ya Aisyah pun istri Rasulullah pengen di samping suaminya, pengen di samping bapaknya Abu Bakar, tapi dia dahulukan siapa? Umar. Ya. Dan ini kan bisa menjadi bahan kita ya, bahwa dimakamkan dekat suami, dekat ayah, dekat orang tua, makam family, royal family, itu memang ya seperti itu. Ya, ada landasannya. Dan itu contohkan oleh para sahabat. Ya, pengen dimakamkan dekat teman-temannya di Baki, dan itu ada riwayatnya. Nah, balik lagi ke tadi, ya, bahwa yang namanya nikmat di alam kubur dan azab di alam kubur itu bukan hal yang remeh. Ya. Nah, balik ke syukur kita. Ketika kita bicara tentang kuburan, setiap hari kita mengedukasi tentang kuburan, memilihkan kuburan, ya, mengantar ke kuburan. Ini satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang patut kita syukuri. Yang nikmat ini, kalau kita renungkan di dalam ajaran Islam sendiri, ya, ini pelembut hati. Yang hatinya keras dengan dunia, yang hatinya keras ingin punya ambisi-ambisi, ya. Dan itu yang saya rasakan di sini. Nuansanya beda. Kenapa? Tetap ada perbedaan antara ketika kita mengejar target, ya, tapi kita bicara makam dengan memasarkan satu produk lain, ya, yang tidak ada unsur hati, tidak ada sesuatu nilai iman, tidak ada satu nilai yang membuat kita bicara itu hati kita sendiri lembut, karena kita bicara tentang kematian, tentang sesuatu yang pasti. Secara tidak langsung, maka ambisi dunia kita, ya, target-target dunia kita yang bisa saja muncul, tapi itu tetap ada remnya. Karena kita menyadari akhir hidup kita pun kematian. Akhir hidup kita pun akan sampai di mana? Kita dimakamkan. Ya, berbeda kalau kita menawarkan satu manfaat produk lain, umpama, ya, yang itu memang tidak ada unsur ibadahnya, unsur pahalanya, maka unsur dunianya itu akan sangat menguasai diri kita. Nah, maka balik kepada ayat tadi, ya, dalam perkataan Luqman, anishkurlillah, artinya kita banyak bersyukur di sini, ya. Alhamdulillah kita bersyukur, ya. Ada di Al-Azhar Memorial Garden, dibimbing oleh leader-leader besar kita, Bu Umi, Pak Nawi, ya, dan pada RD-RD yang lain, ya, ada para manajemen yang luar biasa, ya. Ini syukur kita berada di satu pekerjaan, ya, yang punya nilai yang tidak sederhana, tetapi punya nilai yang sangat luar biasa, bahwa kematian itu adalah pasti datang kepada siapapun, apapun karirnya, apapun profesinya, ya, semuanya pasti akan memerlukan kita semua, memerlukan pemakaman. Nah, maka syukur inilah yang harusnya, ya, menjadi hari-hari kita, ucapan kita. Ya, boleh jadi teman-teman, ya, bulan ini, bulan lalu belum closing, tetapi tidak sepele. Apa yang telah kita ikhtiarkan semuanya tercatat, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita
menghantarkan orang kepada sesuatu yang paling besar, paling akhir dalam hidupnya. Maka Utsman bin Affan nangis. Suatu ketika dia lewat kuburan juga, nangis dia. Aku ingat Rasulullah menyampaikan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat singgah pertama menuju akhirat. Kita semua menghantarkan banyak orang menuju tempat singgah menuju akhirat mereka. Dan hadis ini dilanjutkan, fa in naja minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Ini menjadi tugas kita. Bagaimana dia selamat di alam kuburnya? Sederhana. Kalau ada keluarganya datang, ada relasinya datang, ada followernya, ada pengikutnya datang, melangkah-langkah makam orang lain, dosa. Ya kan? Dan di Al-Azhar itu terjaga. Siapapun yang datang, terjaga dari dosa. Artinya, ada peluang dia juga untuk selamat di alam kuburnya. Wa illam yanju minhu. Barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka perjalanan setelahnya, setelah kematian akan dibangkitkan dan seterusnya, ditimbang amal melewati sirat sampai nanti surga dan neraka akan diberat lagi. Nantinya apa? Syukur kita hari ini yang pertama adalah kita berada di satu tempat komunitas yang bisa menjaga iman kita, ya, memotivasi kita untuk lembut hati kita, untuk ingat kita kematian itu sendiri. Nah, yang bahayanya adalah kita sudah berada di tempat yang melembutkan hati kita, ya, yang menghantarkan kita kepada nikmat iman, ya, meraih banyak pahala, tetapi kita tidak pernah menyadari itu dan kita hanya melakukan rutinitas saja, aktivitas dunia saja, sehingga kam min amalin kabirin, betapa banyak amal yang besar sawwaratun niyah, dikecilkan oleh niat, wa kam min amalin saghirin kabbaratun niyah, dan betapa banyak amal yang kecil bernilai besar di mata Allah karena niat. Maka menjadikan niat itu satu yang utama dalam kita menjalankan aktivitas bisnis ini di Al-Azhar, itu menjadi penting. Karena setiap langkah kita, setiap edukasi kita, setiap syiar kita, setiap kita menyampaikan informasi tentang makam, semuanya dengan niat ibadah, dengan niat menghantarkan setiap keluarga kepada ketenangan, kepada akhir kehidupan yang mulia. Maka itu menjadi timbangan pahala untuk kita nanti yang akan kita lihat di akhirat. Dan itu adalah syukur kita. Nah, ketika kita merasakan syukur ini semakin besar, semakin nikmat, syukur, alhamdulillah semuanya. Closing, alhamdulillah, enggak closing masih alhamdulillah. Ya, apalagi kita punya tradisi ya, kalau closing alhamdulillah, itu kan keren banget ya. Setiap closing alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah itu menjadi zikirnya kita di Al-Azhar. Ya. Karena setiap orang itu kadang punya zikir beda-beda. Ada yang zikirnya sholawat, ya. Ada yang zikirnya istighfar, ya. Ada yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tetapi kita di Al-Azhar punya zikir terus, yaitu alhamdulillah. Nah, inilah letak kehebatan kita, ya, di Al-Azhar ini. Ya. Dan syukur itu menurut Nabi Daud adalah i'malu ala Daud syukran. Lakukan, ya, kerjakan, ya, lakukan, kerjakan, itu syukur. Kalau kita di sini belum melakukan dengan maksimal, belum berbuat dengan terbaik, belum bersyukur kita. Maka sebagai wujud syukur kita berada di sini bersama manajemen dari diri kita. Yuk, lakukan yang terbaik, ya, untuk diri kita, agama kita, masyarakat kita, ya, dan akhirat kita. Sampai cukup, ya, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita hadirkan hati kita untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini ya Allah, di Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, duduk di hadapan-Mu dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang penuh kebutuhan kepada-Mu.
Ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah kami rasakan. Namun betapa sedikitnya syukur yang mampu kami sembahkan. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Ampuni hati yang sering lupa. Ampuni lisan kami yang sering alfa. Ya Allah, jika selama ini kami lebih sibuk menghitung target dan omset kami daripada menghitung dosa-dosa kami, jika selama ini kami lebih cemas pada urusan dunia dan pada nasib kami di hadapan, maka ya Allah, di Ramadan kali ini lembutkanlah hati kami, sadarkanlah jiwa kami, hidupkanlah rasa takut dan harap kami kepada-Mu ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati kami, janganlah Engkau palingkan hati kami dari-Mu ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, jangan Engkau cabut cahaya iman di hati kami. Karuniakan kepada kami ya Allah keistiqomahan, karuniakan kepada kami ya Allah keikhlasan. Ya Allah, kami hidup di lingkungan yang setiap hari mengingatkan tentang kubur. Kami sering menyaksikan perpisahan. Kami sering melihat manusia diantar menuju peristirahatan terakhir. Namun ya Allah, seringkali hati kami lalai. Jiwa kami masih tertipu oleh dunia. Maka ya Allah, jadikanlah setiap kematian yang kami lihat sebagai penghidupan iman di dalam dada kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan beriman, wafatkan dalam keadaan ridha-Mu. Lapangkan kubur kami kelak ya Allah. Terangi alam barzakh kami. Jauhkan kami dari azab kubur, dari kegelapan kubur, dan dari penyesalan yang tiada akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah taubat kami, terimalah doa-doa kami. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, besarkanlah bisnis kami di Al-Azhar Memorial Gallery. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan hajat-hajat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa-doa dan hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.